Mengapa Papa di surga menempatkan topik keluarga menjadi dominan dan mayoritas di kitab suci kita? Jawabannya adalah karena keluarga itu wakil surga di dunia. Katakan amin. Saudara, saya mau sampaikan rahasia. Setan sangat benci keluarga dan pernikahan. Catat ini. Setan sangat benci. Setan tidak pernah marah dengan orang bangun gedung gereja, nggak pernah diganggu dia. Setan tidak pernah marah dengan orang beribadah, tidak. Setan tidak pernah marah dengan orang ke sekolah Alkitab, tidak. Tapi setan marah dan benci kalau ada orang menikah benar dan rumah tangganya harmonis. Mereka marah dan benci. Mereka berusaha menghancurkan rumah tangga. Karena apa? Karena setan tahu kalau suami istri dirusak, anak-anak pasti rusak. Kalau anak-anak rusak karena ayah ibunya rajin berkelahi dan bertengkar di rumah, maka anak-anak akan jadi generasi yang rusak. Saudara, dengarkan. Ketika free sex merajalela, seks bebas merajalela, kehancuran terjadi di negeri ini. Maka itu anak-anak yang punya potensi nggak muncul lagi, tapi yang muncul potensi yang negatif. Kekuasaan yang jahat muncul di anak-anak itu, merusak, narkoba dan macam-macam lagi. Tempat keempat sebelum saya akhiri, di mana untuk belajar? Waktu apa apabila engkau? Masih ayat 7 ulangan 6, apabila engkau bangun. Betul? Ada kata itu. Dan apabila engkau bangun. Jadi waktu anak-anak bangun dari tidur, kita harus ada dengan mereka. Maka itu kenapa semua balita kalau bangun pasti nangis. Mereka ingin cerita kepada papa mama mimpi apa tadi. Dan di situ kita akan belajar lagi dengan mereka. Hebat sekali. Ayat terakhir, Ratapan pasal 5. Dan kiranya dengan firman ini tidak ada lagi seks bebas di pulau Seram ini. Katakan amin. Mulai ayat yang pertama. Tadi siang ada seorang hamba Tuhan memberitahu saya, anggota tim perhatikan ini bagus. Anggota tim, ternyata dari dulu orang menyebut pulau ini Nusa Ina. Betul? Ada sejarah yang luar biasa. Ternyata ini pulau ibu. Saudara, kalau orang tua saudara, nenek moyang saudara dulu menyebut ini Nusa Ina, pasti ada maksudnya. Apa judul Alkitab di Alkitab saudara pasal 5 kitab Ratapan? Doa untuk pemulihan. Tidak ada judul lain di pasal-pasal lain di kitab suci kita yang bicara untuk pemulihan kecuali pasal 5 kitab Ratapan ini. Dan kita perlu tanya sebagai gereja, apa yang perlu dipulihkan? Siapa yang perlu dipulihkan? Ayat 1. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Siapa kami yang diratapi oleh Nabi Yeremia ini? Menarik sekali firman ini, sehingga Tuhan menyatakan kalau kata kami tidak dipulihkan, maka suatu negeri tidak akan bisa dipulihkan. Dengarkan para pejabat, para pemimpin gereja, para pengambil keputusan di Kabupaten Maluku Tengah, perhatikan. Para pengusaha yang punya karyawan, perhatikan. Siapa kami yang diratapi oleh Yeremia ini?
sehingga milik pusaka mereka habis, rumah-rumah mereka jadi milik orang asing, mereka tertindas, mereka dihina, mereka hancur. Siapa kamu di sini? Ayat 3 perhatikan. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Saudara, tahun 78 saya mendapat rahasia pasal ini. Saya mulai mencari di dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Yang mengganggu saya adalah kata ibu kami seperti janda. Saya pikir yang Indonesia salah terjemahan. Kenapa tidak langsung berkata ibu kami janda? Tapi mengapa mereka mengatakan ibu kami seperti janda? Tahun 78, berarti 31 tahun yang lalu. Dunia belum segila sekarang. Sekarang makin gila dunia. Dari berjalannya waktu saya maaf, jangan marah saya akan katakan kalimat ini. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak janda, tapi bukan janda, seperti janda. Maafkan saya. Kenapa Alkitab ini berkata seperti janda? Kami anak yatim, tidak punya bapak. Kemana bapaknya? Dalam nama Yesus, saya ingin berkata kepada orang Masawi, orang Serang, dengarkan ini. Ketika seks bebas, ketika percinan, percabulan tidak bisa dihentikan, maka akan lahir anak-anak yang gak tahu siapa bapaknya. Dengar, maka itu anak-anak muda, berhenti kamu dalam percabulan, percinan, supaya engkau tidak melahirkan generasi hancur. Kenapa firman menyebut seperti janda? Maafkan, saya harus bukain. Disebut janda, memang janda, punya anak, tidak punya suami. Maaf. Tapi kalau diteliti lagi, janda bagaimana? Tidak pernah menikah. Ngerti maksud ini, saudara? Ternyata firman ini luar biasa teliti. Maaf, tolong hentikan ini, hentikan. Berapa banyak di kiri kanan saudara hidup dan tinggal. Ada seorang perempuan punya 3 anak atau 4 anak atau 5 anak atau 2 anak, maaf. Tapi bapak anak-anak itu beda-beda. Maaf. Jawab, ada tidak di sini? Itulah generasi yang harus kita pulihkan sekarang. Anak-anak yang tidak berdosa, tapi mereka ada karena seks bebas. Dan jangan diteruskan generasi ini, karena mereka tidak milih untuk dilahirkan. Betul atau tidak? Karena kekurangan ajaran orang tuanya. Maka itu saya mau katakan dalam nama Yesus, yang suka nge-seks kiri kanan, matilah engkau sekarang. Daripada engkau melahirkan anak-anak yang bermasalah karena hawa nafsumu seperti binatang, dalam nama Yesus. Jumlah anak-anak ini bertambah banyak karena free sex. Maka itu apabila gereja tidak mampu menjadi gereja yang benar, tutup gereja saudara. Percuma hanya bisa menjalankan ibadah hari Minggu, tapi masyarakat masih kacau karena peranan gereja yang tidak benar. Akhirnya yang lahir potensi-potensi neraka dalam hidup anak-anak muda kita. Bisanya hanya nge-seks kiri kanan, narkoba kiri kanan, mencuri kiri kanan, mabuk kiri kanan, judi kiri kanan. Orang tua jahat, tidak mikir nasib anak-anak. Orang tua egois, hanya rajin berkelahi di rumah, maunya sendiri. Mama tersinggung dengan papa, papa tersinggung dengan istri, berkelahi di rumah. Anak-anak jadi korban.
lari keluar rumah, tinggal di terminal, lari ke Ambon, jadi penjahat di sana. Maaf,